Ini adalah bullnose grinding atau kalian lebih suka memakai diamond tube, ini bisa juga untuk ngupas. Kemudian fleksibel kinik, lalu sepong penghalus granit, bisa dilihat dengan jelas hasilnya sangat halus, nyaris tidak ada pori-pori. Kemudian kita gunakan pad ya. Setelah menggunakan pad, maka hasilnya lebih halus lagi dan tampak hitam ya. Halo, assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi lagi ya tentang bagaimana caranya membuat pingulan pada granit Nero Absolute ya, atau tepatnya granit alam ya. Dia mempunyai ketebalan 2 cm. Sebelum ke situ, saya siapkan dulu perlengkapan saya supaya nanti pencahayaannya lebih terang ya. Dan ini saya baru beli tripod baru. Terima kasih atas dukungannya. Dan saya sangat semangat ya karena didukung. Jadi bisa menggunakan alat-alat bagus. Apalagi kalau kalian para donatur-donatur banyak-banyak kirim super tank atau berlangganan ya. Ini kijing makam ceper ini satu tingkat, dia khusus untuk Nasrani ya teman-teman. Beberapa hari yang lalu saya pernah membuat tutorial cara grafirnya ya, tapi untuk kali ini saya khususkan untuk pingulan. Dan ini benar-benar penting ya teman-teman, jangan disepelekan. Masalah alat, masalah namanya, belinya di mana, nanti saya jelaskan secara rinci dan benar-benar terang. Nah, untuk bingkainya sendiri itu bingkainya tidak ada sambungan ya teman-teman. Itu benar-benar kuat, sudah tak lem. Jadi itu sudah melekat ya. Boleh kalian goyang-goyang juga tidak masalah itu ya. Itu terlihat lemnya melebar. Nanti juga pas di finishing itu juga dibersihkan menggunakan cutter atau pahat ya. Itu mudah sekali. Lanjut. Nah, di sini penting kalian perhatikan untuk membuat pingulan yang rapi. Tentunya pertama kita harus ukur dulu kedalamannya berapa senti kita mau ambil. Kalau di sini karena granit ini mempunyai ketebalan 2 cm, saya akan membuat pingulan dengan kedalaman 1,5 ya, artinya 1,5 cm ya, supaya pada saat granit ini kita gores, jadi tidak mengurangi ketebalannya ya, malah dia terlihat lebih tebal ya teman-teman. Dia 2 cm, pas kita pinggul mestinya dia berkurang ya ketebalannya, tapi ini terlihat lebih tebal. Nah, untuk menghasilkan pekerjaan yang rapi dan dengan strategi yang tepat, kalian juga harus memikirkan masalah bahan ya. Kalau bahannya tipis ya tidak harus 1,5 cm ya, biasanya saya 1 cm atau 8 mili, atau bisa jadi pernah juga 6 mili gitu ya. Jadi masalah kepantasan pada bahan kita ini kita sesuaikan juga ya, tidak semuanya 1 cm atau 1,5 cm, bergantung bahan juga. Kemudian untuk alat-alat pinggulnya saya akan jelaskan di sini. Yang pertama, untuk pengupasan pertama kalian boleh gunakan bullnose 4 in seperti ini. Untuk harganya sendiri
ini berkisaran harga 150-an kalau yang bagus. Perhatikan diamondnya yang tebal. Kalau bisa jangan beli yang warna kuning. Kalau warna kuning itu saya sudah pernah pakai, dia kurang tajam dan kurang awet ya. Ini sudah sekitar 8 tahunan saya pakai, masih cukup tajam, dan nanti saya akan coba goreskan pada granit ini ya. Kemudian alat kupas lainnya ini adalah diamond tube ya, tapi yang tipe polos. Dari awal ini memang polos ya teman-teman, diamondnya seperti ini, tapi untuk saat ini diamond yang seperti ini tidak keluar ya, nyaris dia mempunyai garis-garis seperti itu ya. Nah, kalau kalian ingin membelinya, silahkan kalian beli di toko online Lazada ya. Mereknya sendiri Bosun, ketik dengan cara diamond tube well ukuran 4 in, harganya sekitar 100.000 ke atas. Kalau kalian menemukan bentuknya mirip-mirip tapi harganya di bawah 100, itu lain dari ini ya. Bosun itu sekarang keluaran baru, dia mempunyai garis-garis ya teman-teman. Tapi nyaris garis-garisnya itu beda dari alat-alat yang lain. Dia lebih, garisnya itu lebih rapat-rapat ya, tidak renggang-renggang jauh ya. Kalau yang renggang-renggang jauh itu kemungkinan rawan gompel ya saat kita aplikasikan. Selanjutnya mata gerinda yang seperti ini bisa juga untuk pengupasan pertama. Tapi yang saya ingin katakan, jangan yang tipe tipis seperti ini ya. Usahakan mata gerindanya cari yang agak tebal ya. Dan masalah batiknya ya terserah, ada yang lingkar kanan, lingkar kiri, atau dia lurus, terserah ya. Yang penting dia pastikan tebal. Kalau tidak tebal, biasanya di saat kita kerjakan kita tidak fokus tuh. Nah, dia tipis, kemudian dia melanting ya teman-teman. Dan itu kalau tidak kena kita sendiri, bisa jadi kena teman kita yang berada di sekitaran kita ya. Dan itu sangat berbahaya ya pelantingan ini ya. Dia pecah dan dia melanting ya. Oke. Selanjutnya ini untuk pengupasan ya, untuk menghaluskan, meratakan, kalian gunakan ini namanya fleksibel ya. Fleksibel ini macam-macam mereknya ya. Kalau saya sendiri memakai dengan merek Kinik ya, 4 in, dan ini mempunyai grid 60 ya. Di sini tidak begitu jelas, GC 60 BF ya. Ini GC 60 BF. Pastikan kalau kalian ingin mengikuti jejak saya, gunakan yang kedua, fleksibel Kinik ya. Ini yang kedua ya. Selanjutnya sepong. Kalau kalian ingin membeli di toko online, ini penghalus ya, amplas penghalus, namanya sepong, ketik dengan seponge gitu ya. Di toko-toko online banyak, harganya bervariasi ya. Untuk batu alam sendiri saya gunakan dengan merek Aston ya. Diameternya 120, maksudnya gridnya 120 ya. Nah, kemudian pad ya, fleksibel pad. Fleksibel pad ini kalau kalian ingin beli di toko online, ketik saja dengan nama fleksibel pad ya. Tapi ini tidak satu ya, dia lain-lain. Dan kalau dudukan ini sendiri banyak di toko-toko bangunan ya teman-teman. Kalian hanya memungsikan dan membeli alatnya paling sebatas ini ya. Ini sudah saya lengketkan. Nah, bentuknya seperti ini, dan ini gridnya 1500 ya teman-teman. Dan ini untuk alat keempat. Jika diperlukan ya gunakan, kalau enggak ya enggak masalah, karena pakai sepong saja sudah halus ya. Tapi kalau ingin lebih
halus, apalagi kalau kita memakai granit toko biar tidak kelihatan sambungan. Setelah kita kasih penghitam, obat batu hitam, kita poles, kita gosok pakai ini, dan nyaris sambungan itu tidak terlihat ya, sambungan dobelan. Nah, oke. Untuk selanjutnya, untuk pengkilan kita coating pakai busa seperti ini ya teman-teman. Cari saja kalau kalian sudah mengetik tiga-tiganya ini pasti keluar ya. Ini untuk coating ya. Kalau saya pribadi setelah saya kasih silikon seluruh badannya, baru saya coating ya, saya gosok supaya mengkilatnya itu alami ya. Tapi kalau cuman kita kasih silikon oil, dia itu mengkilatnya cuman seperti berminyak-minyak ya teman-teman. Nah, kemudian kita gosok pakai ini, akhirnya silikon itu meresap ke dalam dan mengkilatnya itu mengkilat alami dan lebih awet ya. Oke, kita akan coba. Untuk yang pertama-tama saya akan mencoba mengupas pakai bullnose ini ya. Untuk ilmu kali ini saya benar-benar ingin lengkap, ingin full, dan ingin jelas ya teman-teman, supaya kalian yang baru belajar dapat menemukan pencerahan ya. Oke, pastikan kencang. Untuk diameternya ini yang ukuran 20 ya teman-teman. Dia ini ada yang 10, ada yang 15, 20, 30 dan seterusnya ya. Kalau untuk ini ukuran 20. Kalau ukuran 20 itu diperuntukkan untuk ketebalan 2 cm ya teman-teman. Nah gitu. Tapi kalau kalian granit toko tidak didobel ya 10 aja cukup. Oke, langkah awal sebelum kalian menggosok ini saya akan menunjukkan tekniknya. Kita seringkali sebagai pemula melihat orang itu kayaknya enak ya, pas kita lakukan sendiri kok ternyata susah. Itu karena tekniknya salah ya teman-teman. Pertama, kuda-kuda dulu ya, kuda-kuda itu harus tepat ya teman-teman ya. Apapun pekerjaannya kita harus memposisikan diri kita yang tepat ya. Pertama kuda-kuda, selanjutnya kita paskan ya. Ini kuda-kuda ini lurus ya, jadi memang posisi kita tuh lurus ya, seperti ini ya. Tidak boleh kita sembarangan terus kayak gini, terus gini gitu ya. Nah, kita gosok-gosok seperti ini karena kita ini langsung ya, tidak putus-putus ya, saat gini ya. Oh my god. Sampai selesai. Itu gunanya kalau menggosok pakai roda. Kalau kalian putus-putus ya dia melengkung-melengkung ya teman-teman. Itu ya. Kita coba ya. Dia sudah membulat ya, sesuai garis kita tadi ya. Bayangkan kalau ini tidak kita garis ya, dia presisi karena kita garis ya, artinya goresan kita itu tidak keluar dari garis. Itu aja intinya ya. Nah, kemudian saya ingin jelaskan lagi, itu kan yang baru jadi bagian lingkar atas ya teman-teman, lingkar bawahnya belum kena ya. Gimana caranya supaya lingkarnya bulat? Tonton terus ya. Untuk membulati bidang granit ini, kalau sebelumnya kita gores seperti ini, selanjutnya kita balik ya teman-teman.
Oke, selesai. Nah, perhatikan bagian lingkarnya ya. Ini sangat efektif ya teman-teman. Perhatikan bagian lingkarnya. Karena dia 1,5 cm ya, dia lebar ya. Kemudian ada yang mungkin belum rata, nanti kita haluskan pakai fleksibel kinik ya. Kita ganti dulu mata pisaunya. Untuk tutorialnya sudah pernah saya bikin ya, videonya banyak, silakan kalian kunjungi video lama saya. Untuk menghasilkan goresan yang rata, pastikan tangan jangan putus-putus ya. Satu jangkauan tarik, satu jangkauan tarik ya. Jangan kemudian set putus di sini, terlihat ada yang gelombang, kalian gosok-gosok gini, jangan ya. Terus saja ya sampai dia rata, benar-benar tidak ada yang rasa ganjel ya. Oke, kita lihat hasilnya. Itu saja sudah halus ya teman-teman. Nah, saya cuman ingin memberitahu kenapa saya buka kameranya. Itu garisnya masih tetap ada ya. Yang menghilangkan garis ini nanti sepong ya teman-teman. Jadi kalau kalian masih pakai fleksibel kinik, jangan sampai garisnya itu hilang ya, tip X-nya. Ganti mata pisaunya ya. Kalau kalian masih belajar di tempat lain, kebangetan ya teman-teman. Ini benar-benar hasil eksperimen saya bertahun-tahun ya. Dan teknik saya cuman ini ya. Alatnya ini dan tekniknya seperti ini. Oke, kita pakai sepong ya. Oke. Nah, ini terhenti di sini ya, teman-teman. Kita tinggal dulu. Dan setelah kita sepong, nanti kita gunakan obat hitam. Lalu kita pad, kemudian kita coating pakai silikon. Dan hasilnya seperti ini ya. Oke.
Nah, inilah hasil sementara akhir dari mata pisau ketiga Sepong ya, seperti ini. Kemudian kita nanti kasih obat hitam, lalu kita pet ya, supaya pekerjaan kita rapi. Dan yang paling penting, kerapian pekerjaan kita itu adalah memanjakan konsumen ya, supaya konsumen kita puas ya teman-teman. Oke, kita poles dulu pakai obat batu hitam. Mengenai obat batu hitam ini juga sensitif ya teman-teman. Ini banyak sekali di toko-toko online, di mana-mana toko online ada, tapi banyak juga yang tertipu ya, artinya tertipu dengan keasliannya. Maka dari itu pentingnya berlangganan di channel saya tes 10.000 aja 1 bulan, kalian pelit tuh, akhirnya selonong-selonong beli di toko online, tertipu 100.000, kan malah rugi banyak ya. Jadi gunanya berlangganan, kalau kalian ingin membeli langsung saya arahkan pada tokonya gitu. Oke, setelah dikasih obat hitam seperti ini, nanti kemudian kita akan lakukan pengepetan ya. Untuk petnya ini khusus untuk yang bagian dikupas saja ya teman-teman, jangan di bagian dasarnya ya, nanti lecet granitnya. Nah, seperti itu ya hasilnya. Halus dan mengkilap ya teman-teman. Ini belum di coating ya. Nanti setelah ini di coating lagi pakai silikon ya. Kurang lebih begitulah ya hasil akhirnya. Pada intinya semua orang bisa ya membuat seperti ini, kalau kita memang mencermati konten ini benar-benar dari awal hingga akhir ya, karena
di dalam konten ini mengapa panjang, saya menaruh pesan-pesan yang penting ya di dalamnya. Untuk kijing makam seperti ini juga sangat mudah. Setiap orang bisa membuatnya, hanya saja yang jadi kendala alat potongnya ya. Untuk memotong ini benar-benar lurus, jadi dibutuhkan memang mesin cutting seperti saya ya. Kalau pakai marble cutter sih kayaknya nggak begitu presisi. Oke, segitu saja kemungkinan. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Marhaba ya Ramadan. Saya mohon maaf jika selama ini terdapat kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, berhubung sebentar lagi kita mau menyambut bulan puasa. Saya beserta kru Sigit Tegal Binangun meminta maaf kepada kalian semua. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kekuatan, dan keberkahan. Nantikan terus konten saya selanjutnya. Salam dari Kota Palembang. Jangan lupa dukungannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.